Makanya selalu kita sampaikan kalau DC datang wajib membawa surat tugas, ada surat SPPI-nya. Kalau tidak bawa itu silahkan disuruh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Kalian makin kuat mental lagi, makin semangat lagi dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan tentang cara-cara yang dibagikan oleh DC kalau galbay itu aman ketika kalian tahu triknya DC. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya umumkan dulu ya pengumuman dari OJK yang mengatakan bahwa akan melakukan pemadaman khusus untuk server dari Slick OJK. Dan jadi mulai besok tanggal 23 sampai tanggal 26 jam 20 kita tidak bisa mengakses untuk IDEPku ya. Karena apa? Sedang adanya perbaikan karena sebelumnya OJK sudah menyatakan akan memasukkan semua laporan keuangan ke dalam Slick OJK. Salah satunya untuk pinjol P2P lending, kemudian asuransi dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan akses dulu. Kalau ada yang membutuhkan Slick secara cepat, usahakan hari ini kalian selesaikan sampai besok pagi lah minimal ya. Karena nanti di jam 20 atau jam 8 malam sudah tidak bisa lagi diakses. Itu pengumuman yang dibagikan sama OJK teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya dapatkan ya pengalaman dari seorang DC yang katanya sudah resign dan sekarang menggunakan pinjol dan galbay. Galbay ini dia awalnya gara-gara sebenarnya nggak mau menggunakan pinjol, tetapi ternyata istrinya kena tipu gestun dari Shopee. Akhirnya dia coba karena pengalaman dari dulu DC pinjol, jadi coba untuk gali lubang tutup lubang, tetapi akhirnya sekarang malah kelabakan. Cuman di sini dia informasikan bahwa selama ini dia masih aman untuk galbay. Karena apa? Dia mau bagikan beberapa tips untuk kalian yang galbay biar kalian tidak takut dan tahu sejatinya seperti apa DC itu ketika menagih ke rumah kalian. Nah, kita simak satu persatu teman-teman ya. Buat yang galbay, baru galbay, senior galbay ataupun yang masih ragu-ragu untuk galbay, ini wajib sekali kalian ketahui biar kalian bisa ambil kesimpulan bahwa saya harus galbay karena galbay adalah jalan terbaik gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama saya informasikan dulu, ini semua kata-katanya saya bakukan bahasanya ya, biar kalian bisa menangkap bahasa saya dan kalian paham apa yang dimaksudkan oleh mantan DC ini gitu ya. Oke, yang pertama, terlalu percaya dengan ancaman DC. Banyak sekali setiap DC memberikan WA kepada kalian dan menunjukkan tanggalnya serta jam berapa dia akan datang, itu semuanya dipercaya. Makanya dari dulu sampai sekarang WA yang bentuknya seperti itu tidak pernah hilang. Masih terus dipergunakan sampai hari ini, masih terus disebarluaskan sampai hari ini. Padahal sampai hari ini WA tersebut tidak pernah terbukti. Nah, mantan DC juga mengatakan WA yang seperti itu biasanya dikeluarkan oleh para DC dex collector ya, yang memang sudah menyimpan semuanya ada di note komputer mereka, tinggal masukin namanya saja, tinggal masukin nama DC-DC-nya saja, kemudian tinggal tanggal-tanggalnya. Padahal WA yang seperti itu tidak pernah dikoordinasikan dengan DC lapangan. Jadi nggak usah khawatir lagi teman-teman ya, kalau dapatkan WA yang modelnya masih menunjukkan tanggal, menunjukkan jam, lapor RT RW, siapkan materai, itu sampai hari ini namanya masih hoax ya. Oke, lanjut lagi yang kedua. Kita diwajibkan untuk memahami yang namanya aturan tentang hukum perpinjolan. Selama ini DC selalu mengeluarkan hukum-hukum pasal 372 KUHP, 378 KUHP yang mempidanakan mereka-mereka yang menggunakan data palsu atau melarikan uang perusahaan. Nah, buat teman-teman semuanya harus cari hukum untuk perbandingan ini. Nah, saya carikan buat kalian seperti ini bunyinya. Nah, kita bacakan teman-teman ya. Di sini ada pasal untuk penguatan bagi kalian yang sering diteror oleh pinjol ilegal. Nah, di sini dibacakan
Sedangkan pasal yang dikenakan adalah pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Ini bagi yang ketahuan pinjol-pinjolnya dan DC-DC-nya yang sampai penyebaran data. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi untuk DC-DC yang melakukan teror. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah debt collector pinjol yang melakukan teror dapat dipidana? Jawabannya dapat. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dijerat pasal 27 ayat 3 Jangto pasal 45 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 Jangto UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE pasal 27 ayat 3. Nah, itulah mengapa sekarang kebanyakan DC yang menghina ataupun meneror kalian tidak pernah menyebutkan aplikasinya dari mana untuk menghindari pasal-pasal ini. Nah, ada lagi pertanyaan, apa ancaman pidana bagi pihak yang menyedot data HP nasabah? Istilahnya HP kalian disadap sama DC. Nah, jawabannya adalah dapat diancam pidana dengan UU nomor 11 tahun 2008 Jangto UU nomor 19 tahun 2006 tentang UU ITE terkait akses ilegal data pribadi. Nah, itu yang kedua teman-teman ya. Jadi pahamin dulu, langsung screenshot saja kata-kata saya yang tadi atau simpan di note kalian. Jadi kalau seandainya masih menemukan ancaman DC yang seperti itu, tidak ketar-ketir lagi, tidak kebingungan, tidak masuk ke dalam kepala. Karena apa? Kata mantan DC yang menyebutkan tentang pasal hukum-hukum seperti ini, DC lapangan tidak pernah tahu. Terus lagi untuk kita yang di lapangan itu sebetulnya tidak tahu menahu debt collector itu kirim apa saja kepada kalian. Yang kami tahu, kami punya list, terus ini alamat kalian, totalnya berapa, kalau emang bisa kami jangkau, kalau tidak ya sudah tidak kami jangkau. Nah, seperti itu bunyinya dari mantan para DC ya. Nah, itu yang kedua. Terus lagi yang ketiga, update selalu peraturan dari OJK, karena biasanya dalam peraturan OJK itu menyelipkan tentang peraturan para DC-DC-nya dan menyelipkan tentang bunga-bunga. Mirisnya lagi saat ini banyak DC yang tidak membawa surat tugas, hanya menunjukkan surat tugas by handphone ya. Itu sebenarnya tidak resmi, tidak boleh, dan itu dilarang ya. Karena apa? Semua yang namanya surat tugas itu dicetak. Kalaupun seandainya tidak dicetak, itu harus benar-benar ada surat tugas yang memang ditunjukkan resmi untuk kalian. Kadang-kadang DC kan cuma gini, nih bu, nih. Kita belum lagi sempat mikir, belum lagi sempat baca, udah nih. Belum terbaca lagi, kan ini bener nggak untuk saya, ataukah ini hanya dibuat-buat saja? Karena kalau yang nama digitalisasi itu bisa diedit ya, beda dengan yang sudah di print. Yang sudah di print apalagi ada stem basah itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya selalu kita sampaikan kalau DC datang wajib membawa surat tugas, ada surat SPPI-nya. Kalau tidak bawa itu silahkan disuruh pulang. Karena sejauh ini peraturan OJK masih menyatakan bahwa surat tugas itu di print. Surat ID card SPPI itu di print seperti kartu ATM, bukan ditunjuk by HP. Walaupun semuanya sudah digitalisasi, tetap harus ada hard copy-nya yang terprint. Oke teman-teman ya. Nah, itu untuk yang ketiga. Terus lagi yang keempat, jangan pernah melawan DC yang datang ke rumah. Nah, ini pernyataan dari mantan DC ya. Karena apa? Mantan DC ini pernah sering datang ke rumah. Kebetulan dia di daerah Jakarta ya. Saya tidak sebutkan daerah Jakarta mana. Dia mantan DC mengatakan bahwa setiap DC datang ke rumah orang, kalau dilihat orang itu sudah pasrah, sudah tidak mengatakan saya belum ada uang bang, saya nggak tahu mau bayarnya kapan. Itu sebenarnya DC udah nggak bisa berkata apa-apa. Kita sebenarnya udah pusing, katanya gitu ya. Kita sudah nggak tahu ya, kita mau tekan juga nggak bakalan keluar uangnya, kita mau ribut-ribut yang kena juga kita mau sita barang kita juga akan kena di penjara, kalau kita makin beringas kita juga yang akan di penjara. Jadi sebenarnya DC itu sudah tahu posisi dirinya sebenarnya tidak baik dan posisi dirinya adalah terpidana kalau sudah datang ke tempat kalian. Makanya dia hanya bilang, ya udah bu, kalau bisa besok bayar. Kalau ibu tidak bayar, besok akan ada DC beda lagi yang akan datang. Sebenarnya itu hanya ancaman untuk pengalihan kalian saja biar kalian bayar. Terlebih-lebih lagi nih ya, terlebih-lebih lagi banyak sekali DC yang memanfaatkan situasi kalian yang lemah itu untuk memeras kalian. Ya, jadi posisinya selain pasrah, jangan lemah.
pasrah itu katakan bahwa saya memang tidak ada duit bang, tetapi jangan seperti intonasinya seperti orang memarah, jangan ya. Cuma bilang saya nggak ada duit bang, saya nggak tahu kamu bayar. Kalau seandainya nanti ada duit pasti saya bayar. Untuk saat ini saya memang belum ada dana untuk bayar. Nah, jangan terlihat seperti orang memelas, seperti orang ketakutan. Karena apa? Makin memelas, makin ketakutan itu akan dimanfaatkan DC dengan minta uang jalan ataupun minta uang bensin ataupun minta uang pulsa agar dia tidak datang lagi ke tempat kalian. Itu tidak boleh. Ya, itu sangat dilarang. Biasanya DC yang seperti itu tidak memiliki surat SPPI. Jadi teman-teman ya, jadi jangan mau membayarkan kepada DC serupiah pun apapun perkataan DC. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, keempat cara untuk menghadapi DC-DC dari para mantan DC. Ya, cara dan trik yang bisa kalian lakukan saat ini yang masih aman, kalaupun didatangi DC, masih aman, masih baik untuk kalian lakukan, masih manjur 100% untuk kalian lakukan, agar kalian masih aman untuk terus galbay. Kalau masalah teroran, masalah keluar kondar itu emang resiko sudah digitalisasi menurut DC lapangan ini. Karena yang bekerja di sana itu adalah desk collector. Kalau desk collector ini memang tidak bisa dinego, tidak bisa diajak kerjasama. Tetapi kalau DC lapangan masih bisa diajak kerjasama atau masih bisa dikasih pengertian. Jadi teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya sudah tahu ini trik dan mantan DC yang mengatakannya, dan DC ini sampai sekarang dia aman untuk galbay ya, sampai sekarang belum juga didatengin sama DC, dan dia coba untuk berpikir logis dan berpikir tenang bagaimana caranya untuk tetap galbay. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster dan semangat bagi kalian untuk terus galbay, masih semangat untuk galbay pada hari ini. Dan jangan pernah menggunakan joki, jangan pernah kayak lubang tutup lubang, jangan pernah berpikir bahwa masalah saya akan selesai dengan cara A, B, C, D. Tidak, masalah kalian akan selesai dengan cara kalian sendiri, yaitu tetap galbay. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.